Saya Adil, peserta Latsar CPNS Provinsi Sulawesi Barat, gelombang 1 Angkatan 4 Kelompok 2 tahun 2022. Chris Ansel dan Ellison Guest dalam jurnalnya yang berjudul Collaborative Governance in Theory and Practice. Istilah collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik. Chris Ansel dan Ellison Guest dalam jurnalnya Collaborative Governance in Theory and Practice merumuskan model collaborative governance berdasarkan kajian literatur. Hasil kesimpulan kajian tersebut digambarkan dalam 4 variabel utama, yakni kondisi awal. Kondisi di awal mempengaruhi sebelum proses kolaborasi terjadi. Terdapat kondisi di mana dapat menjadi pendukung ataupun penghambat kerjasama antar pemangku kepentingan dan antara lembaga atau organisasi dengan pemangku kepentingan. Terdapat 3 variabel besar kondisi di awal ini, antara lain ketidakseimbangan antara pengaruh kekuatan, sumber daya, pengetahuan pemangku kepentingan. Sejarah di masa lalu yang terjadi, baik berupa kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya ataupun konflik yang pernah terjadi di antara pemangku kepentingan. Dan bentuk dorongan dan kendala dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi. Desain kelembagaan. Desain kelembagaan merujuk pada bagaimana aturan dasar dalam berkolaborasi. Hal ini menjadi sangat penting karena menjadi sebuah legitimasi secara prosedur dalam proses berkolaborasi. Hal yang ditekankan dalam desain kelembagaan ini adalah bagaimana aturan main dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi, bagaimana forum yang dibentuk, bagaimana aturan pelaksanaan yang jelas, serta bagaimana adanya transparansi dalam proses pelaksanaan kolaborasi. Kepemimpinan. Dalam berkolaborasi, sangat mungkin terjadi atau ditemukan adanya konflik atau perselisihan yang tinggi dan adanya ketidakpercayaan yang besar antara pemangku kepentingan. Namun, di sisi lain biasanya terdapat keinginan yang besar pula para pemangku kepentingan untuk ikut berpartisipasi. Maka disinilah dibutuhkan kepemimpinan yang dapat diterima dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan yang dapat diandalkan sebagai mediator di dalam kolaborasi. Kepemimpinan yang kuat, yakni dihormati dan dipercaya oleh semua pemangku kepentingan, akan sangat dibutuhkan dalam sebuah kolaborasi, karena akan lebih mungkin kolaborasi akan berhasil. Kepemimpinan yang kuat ini biasanya muncul dari komunitas para pemangku kepentingan itu sendiri. Proses kolaboratif. Awal dari proses kolaborasi sangat sulit ditentukan akan dimulai dari mana. Dari kelima proses kolaboratif dapat dimulai dari mana saja. Dialog tatap muka. Semua collaborative governance dibangun berdasarkan adanya dialog antara para pemangku kepentingan. Dialog ini sebagai sebuah proses yang berorientasi pada lahirnya konsensus atau kesepakatan. Dialog pemangku kepentingan ini biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi dengan mengedepankan narasi bahwa akan adanya keadaan saling menguntungkan para pemangku kepentingan bila dapat berkolaborasi. Membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari proses dialog. Para pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Proses dalam membangun kepercayaan merupakan proses jangka panjang yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen yang tinggi. Komitmen dalam proses kolaborasi. Adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi di antara para pemangku kepentingan kemungkinan akan meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Perlu ditekankan bahwa berkolaborasi bukanlah kesepakatan satu kali, akan tetapi merupakan sebuah proses kegiatan kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Pemahaman bersama. Pada titik tertentu, para pemangku kepentingan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat dicapai.
Pemahaman bersama ini dapat berupa adanya tujuan bersama yang jelas, definisi masalah yang dihadapi bersama juga sudah jelas, dan pemahaman bersama mengenai nilai yang akan dicapai dalam berkolaborasi. Hasil antara atau hasil pertengahan. Kolaborasi lebih mungkin berlanjut ketika hasil dari tujuan dan keuntungan dari kolaborasi dapat dirasakan secara nyata, walaupun masih kecil sebagai sebuah hasil antara dari proses kolaborasi. Hasil kecil atau small win dapat menjadi pendorong dalam membangun kepercayaan dan komitmen bersama para pemangku kepentingan. Menurut United States Institute of Peace, definisi Whole of Government adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama sebagai bentuk kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah dalam pelayanan. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa Whole of Government menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pertama adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dan mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya Whole of Government dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Kedua, terkait faktor-faktor internal. Dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antara sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lain, atau masing-masing sektor tumbuh namun tidak berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau saling membunuh. Perbedaan-perbedaan orientasi sektor dalam pembangunan bisa menyebabkan tumbuhnya ego sektoral atau mentalitas silo, yang mendorong perilaku dan nilai individu maupun kelompok yang menyempit pada kepentingan sektornya. Dalam konteks kesatuan pembangunan dan negara, hal ini jelas merugikan, karena penguatan sektoral tanpa adanya nilai-nilai kesatuan hanya akan menyebabkan persaingan sektor yang kontraproduktif terhadap tujuan-tujuan yang lebih besar atau yang berskala nasional. Ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI. Dalam hal ini, Whole of Government menjadi penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap, perilaku, dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dalam fondasi kebangsaan yang lebih mendasar, yang mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan. Beberapa perilaku kolaboratif yang perlu dilakukan pemerintah. Face-to-face dialog atau dialog tatap muka. Kolaborasi didasarkan pada dialog tatap muka antar pemangku kepentingan. Sebagai proses yang berorientasi konsensus, dialog tatap muka atau dapat disebut dialog langsung diperlukan oleh para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama. Dalam mewujudkan kerjasama atau kolaborasi, dialog tatap muka atau komunikasi dua arah antar instansi atau lembaga dengan para pemangku kepentingan dalam konteks bertemu dan bermusyawarah untuk mencapai suatu konsensus yang disepakati merupakan keputusan kolektif dan menjadi tanggung jawab bersama. Komitmen to process atau komitmen terhadap proses. Kolaborasi menekankan pada penciptaan hubungan kerjasama yang didasari atas komitmen dalam pencapaian tujuan yang dapat menguntungkan pihak-pihak yang terlibat atau stakeholder di dalamnya.
Share understanding atau pemahaman bersama. Indikator proses kolaborasi yang berikutnya adalah adanya pemahaman bersama antara kedua belah pihak yang berkolaborasi. Sekian dan terima kasih.